Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami masih bisa melaksanakan perkuliahan rutinan walaupun hanya melalui media online. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nura Rusmianti. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri dan juga bersama rekan saya Saudari Yuni Indasari dan Saudari Thamrul Khulashah sebagai pemateri. Kami di sini dari kelompok 6, kelas 3B, akan memaparkan materi mengenai sifat Archimedean atau aksioma Archimedes. Selamat menyimak dan memahami, stay tune and stay healthy. Sedikit saya akan memaparkan materi mengenai sifat Archimedes. Sebelumnya, pasti kalian sudah tak asing dengan namanya Archimedes. Dan setahu saya bahwa Archimedes itu diambil dari seorang ilmuwan yang bernama Bapak Archimedes yang terkenal dengan penemuan di bidang fisika seperti hukum Archimedes tentang volume dan pengungkit. Nah, ternyata bahwa Archimedes itu seorang ilmuwan matematika dan lebih dikenal dengan sebutan Archimedes tentang sistem bilangan real. Jadi, apa sih bilangan Archimedes pada bilangan real itu? Nah, sifat Archimedes adalah salah satu sifat yang mengaitkan hubungan antara bilangan real dan bilangan asli. Jadi, sifat ini menyatakan bahwa apabila diberikan sembarang bilangan real X, maka selalu dapat ditemukan suatu bilangan asli N yang lebih dari nilai X. Nah, itu terkait sifat Archimedes. Nah, selanjutnya yaitu mengenai aksioma Archimedes. Jika X elemen R atau bilangan real, terdapat bilangan asli N yang bergantung pada X elemen R sedemikian sehingga X kurang dari N. Nah, untuk pembuktiannya, andaikan X lebih besar daripada N, nah maka X adalah batas atas dari N atau bilangan asli. Selanjutnya, berdasarkan sifat sufrimum, N atau bilangan asli memiliki sufrimum U karena X adalah batas atas dari N. Ini menunjukkan bahwa U kurang dari sama dengan X karena U dikurangi 1 kurang dari U. Berdasarkan lemma 5.3 ada bilangan asli atau N1 sedemikian sehingga U dikurangi 1 itu kurang dari N1 atau U kurang dari 1 ditambah N1. Nah, tetapi N1 ditambah 1 itu adalah bilangan asli. Nah, hal ini itu adalah kontradiksi dengan pengandaian bahwa U batas atas dari N atau bilangan asli. Nah, selanjutnya yaitu nanti lebih dalamnya lagi akan dipaparkan oleh Saudari Yuni Indasari dan Saudari Thamrul Khulashah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Lala. Selanjutnya saya akan membahas yaitu misalkan X dan Y bilangan real positif. Yang pertama, contoh 1 yaitu ada bilangan asli N sedemikian sehingga N Y lebih dari X atau NX lebih dari Y. Pembuktiannya langsung saja. Karena X dan Y positif, maka Z sama dengan X per Y juga positif. Misalkan N bilangan asli sedemikian sehingga X per Y sama dengan Z kurang dari N, maka X kurang dari NY atau NY lebih dari X. Contoh yang kedua yaitu ada bilangan asli N sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 atau N kurang dari Y. Pembuktiannya yaitu dengan pilih X sama dengan 1 sehingga bagian A menunjukkan 0
kurang dari 1 kurang dari NY. Hal ini menunjukkan bahwa 0 kurang dari 1 atau N kurang dari Y. Contoh yang ketiga yaitu ada bilangan asli N sedemikian sehingga N kurang 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari N. Pembuktiannya yaitu adalah berdasarkan aksioma Archimedes, terdapat bilangan asli M sedemikian sehingga Y kurang dari M. Misalkan, N bilangan asli terkecil sedemikian sehingga N kurang 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari N. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya selaku pemateri ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teorema 6.3, yaitu eksistensi akar 2. Ada bilangan positif X, elemen R, sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Buktinya yaitu, misalkan himpunan S adalah X elemen R, 0 kurang dari atau sama dengan X, dan X kuadrat kurang dari sama dengan 2. Himpunan S terbatas di atas oleh 2. Jika tidak, maka ada elemen S di S, sehingga 2 kurang dari S, di mana 4 kurang dari S kuadrat dan S kuadrat kurang dari atau sama dengan 2 adalah sebuah kontradiksi berdasarkan sifat suprimum. Dan misalkan X sama dengan suprimum S, jadi X lebih dari 0. Selanjutnya yaitu teorema 6.4. Jika X, Y adalah elemen R, 0 kurang dari X dan X kurang dari Y, maka ada R elemen Q sedemikian sehingga X kurang dari R dan R kurang dari Y. Buktinya yaitu karena X dan Y di R dan 0 kurang dari X dan X kurang dari Y, maka Y min X lebih dari 0 dan Y min X elemen R. Sedangkan diketahui bahwa 1 lebih dari 0, maka berdasarkan aksioma Archimedes ada N elemen N yang sedemikian sehingga 1 kurang dari N kali Y min X atau NX plus 1 kurang dari NY. Karena X lebih dari 0 dan NX lebih dari 0, ada M elemen N sedemikian sehingga M min 1 kurang dari atau sama dengan NX dan NX kurang dari M. Hal ini mengakibatkan M kurang dari atau sama dengan NX plus 1 kurang dari NY atau M kurang dari NY. Berdasarkan teorema tentang urutan, maka NX kurang dari M dan M kurang dari NY atau X kurang dari M per N dan M per N kurang dari Y. Pilih R sama dengan M per N. Maka M, N adalah elemen N yang berarti R elemen Q. Andaikan X kuadrat tidak sama dengan 2, ini berarti X kuadrat kurang dari 2 atau X kuadrat lebih dari 2. Jika X kuadrat kurang dari 2, misalkan N bilangan asli yang dipilih sedemikian sehingga 1 per N kurang dari 2 min X kuadrat per 2X plus 1. Nah, dalam kasus ini, X plus 1 per N kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2X per N plus 1 per X kuadrat kurang dari atau sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 per N.
kurang dari X kuadrat plus 2 min X kuadrat sama dengan 2. Yang berarti X plus 1 per N elemen S. Kontradiksi bahwa X adalah batas atas dari S. Jika X kuadrat lebih dari 2, kita pilih M bilangan asli sedemikian sehingga 1 per M kurang dari X kuadrat min 2 per 2X. Karena X sama dengan suprimum S, ada bilangan S0 di S dengan X min 1 per M kurang dari S0. Tetapi implikasinya adalah 2 kurang dari X kuadrat min 2X per M kurang dari X kuadrat min 2X per M plus 1 per M kuadrat sama dengan X min 1 per M kuadrat kurang dari S0 kuadrat. Nah, di sini S0 kuadrat lebih dari 2, kontradiksi dengan S0 di S. Dari dua kasus di atas, X kuadrat kurang dari 2 dan X kuadrat lebih dari 2, terlihat bahwa akan diperoleh kontradiksi. Jadi, haruslah X kuadrat sama dengan 2. Dalam Al-Quran, sifat Archimedes juga dijelaskan, yaitu salah satunya pada surah Yusuf ayat 76, yang mana artinya, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui. Nah, apabila dianalogikan, maksudnya yaitu apapun kelebihan yang kita miliki sekarang, baik itu kecerdasan, keuangan, jabatan, prestasi, dan hal-hal lainnya, di luar sana masih ada bahkan banyak yang lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh sombong maupun menganggap rendah orang lain. Nah, bahkan dijelaskan juga bahwa di atas langit masih ada langit. Nah, salah satu pengaplikasian materi ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahwa di muka bumi ini tak ada yang lebih besar melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Yaitu dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, yaitu bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, dijelaskan juga pada ayat 7 untuk selalu bekerja keras. Jadi, setiap proses harus selalu kita syukuri, sebesar apapun masalah kita ataupun yang sedang kita hadapi, ingatlah ada Allah yang selalu membersamai kita. Percayalah segala sesuatu yang Allah berikan, semua itu adalah yang terbaik untuk kita. So, selalu positive thinking dan berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukuri atas apa yang telah Allah berikan dan janganlah putus asa. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga materi tadi dapat dipahami dengan baik. Semoga Allah selalu memberkahi setiap urusan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.